Jesus, and Jesus is God. And Jesus came to earth to die for our sins, and he raised from the grave so that we can have eternal life and live with him forever in heaven. It's a great thing to talk about because God is the one who will set you free from sin. And sin is the bad stuff we do, and the bad stuff we think, and the bad stuff we say, and the bad stuff we do, and the bad stuff we say, like lying and not being truthful. Sin is just on our hearts, but God takes it and puts it on his own son while he's dying on the cross. He took our sin so that we can live with him forever. And that's amazing. It's amazing that God takes our sin and gives it to Jesus, and Jesus dies on the cross and raised from the grave, and we can have eternal life with him. Hiduplah seolah-olah Tuhan nanti sampai muda bisa kasih kamu apa-apa lagi. Nikmati hidupmu, tapi dengan bijaksanalah mengelola keuangan. Mumpung suamimu masih sehat, masih ada cari duit, pandai-pandailah mengelola keuangan. Jangan dihabiskan. Wanita yang kuat itu bijaksana. Amin. Gak mata duitan, tapi pintar mengelola keuangan. Seperti apakah pendapat salah yang saya maksud? Berdasarkan Ayub 2 ayat 9, kita akan melihat pendapat salah yang saya maksud. 1. Berpikir bahwa orang saleh tidak pantas menerima penderitaan. 2. Berpikir bahwa Allah yang membuat kita menderita. Pembahasan. 1. Berpikir bahwa orang saleh tidak pantas menerima penderitaan. Ayub 2 ayat 9a. Ayub 2 ayat 9a. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekulkah engkau dalam kesalehanmu? Pernahkah Anda berkata seperti istri Ayub? Menurut saudara, apa kira-kira pendapat istri Ayub tentang semua penderitaan yang dialami oleh keluarganya? Mari kita coba memahaminya dari kalimat yang disampaikannya pada suaminya, yaitu Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekulkah engkau dalam kesalehanmu? Menurut istri Ayub, Ayub tidak perlu lagi harus mempertahankan hidup kesalehan yang selama ini sudah dia tekuni. Berarti selama ini istri Ayub memahami perbuatan saleh itu sebagai sesuatu yang membuat keluarga mereka pantas menerima sesuatu yang baik dan bukan sesuatu yang buruk seperti yang sedang mereka alami sekarang ini. Dengan kata lain, istri Ayub tidak bisa menerima dengan ikhlas apa yang sedang terjadi. Istri Ayub kecewa karena kesalehan yang mereka kerjakan atau dikerjakan suaminya tidak membuat mereka berada di dalam kecukupan, kesenangan, dan hal lainnya yang membuat keadaan mereka tetap baik. 2. Berpikir bahwa Allah yang membuat kita menderita. Ayub 2 ayat 9b. Ayub 2 ayat 9b. Maka berkatalah istrinya kepadanya, kutukilah Allahmu dan matilah. Di poin pertama, istri Ayub berpendapat bahwa hidup saleh yang ditekuni Ayub suaminya itu tidak perlu lagi harus tetap dipertahankan, karena di samping mereka kehilangan segala yang berharga, mereka juga akan dipandang rendah oleh orang sekeliling. Artinya, istri Ayub mulai mengkhawatirkan pendapat orang lain tentang apa yang mereka alami. Semua kekecewaan dan kekhawatirannya dia limpahkan kepada suaminya dan meminta suaminya untuk segera mengutuki Allah. Dengan kata lain, istri Ayub berpikir bahwa Allah sendirilah yang membuat mereka menderita. Sedemikian rupa, benarkah demikian? Tidak. Allah hanya mengizinkan semua itu terjadi
Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 13 ayat apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kesimpulan, sebagai orang percaya kepada Yesus, jangan pernah memiliki pendapat salah ketika penderitaan datang dan dalam kehidupan Anda. Udah. Shalom semuanya, hari ini kita akan membaca ayat 5 sampai 24. Dengan ini, ketika Yesus disalibkan, Yesus sudah sampai gunung Golgota. Dia dipaku tangannya, dipaku kakinya, dicambuk lagi, dan dia diludahin. Dan dia prajuritnya bohong-bohong pakai batu, terus dia ludahin ke Yesus. Dan dia diejektin, tapi dia tidak marah. Biarkan orang dia mau. Dia itu bukan orang jahat, tapi dia sayang sama anak atau bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi kita tidak boleh marah. Amin. Saudaraku, Yakobus 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Jadi di kitab ini menceritakan kita harus mendekat kepada Allah bagaimanapun kondisi kita. Sakit, sehat, berduka, suka, senang, kita harus mendekat kepada Tuhan. Apapun kondisi kita tetap harus mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita nafas, perlindungan, kekayaan yang melimpah. Jadi kita harus tetap mendekat kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudaraku, di dalam Yakobus 4 ayat 8a dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Berikutnya firman Tuhan yang mengenai kedekatan dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2, demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menandakan bahwa Tuhan Yesus menginginkan dia tetap dekat dengan manusia. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan mendekat kepada kita, maka kehadiran Allah akan mendatangkan berkat, kasih karunia, kesehatan, berkat damai sejahtera. Sekian sharing firman Tuhan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Judul khotbah yang saya bawakan, ajakan juru selamat dengan tema menjadi seperti Kristus. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya memang semakin banyak kita belajar dari firman Tuhan, semakin teranglah perjalanan hidup kita dan semakin terang pula pelita hati kita. Amin. Amin. Sebagai orang Kristen yang benar, belajar dari firman Tuhan, tentu pilihannya ingin mendapat kerajaan surga yang kekal. Benarkah itu Bapak, Ibu, opung sekalian? Benar. Terima kasih. Bagaimana kita lihat Markus 10 ayat 15 berdoa. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, kita seperti anak kecil, kalau disakiti cepat dilupakan. Tetapi kalau dijanjikan mamanya, maka satu terus diingat ia. Malah kita lupakan yang jahat, ingat janji Tuhan kalau mau selamat.
Siapa yang hadir pada hari Sabat ini yang menjadi Yesus Kristus? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Terima kasih. Bagaimana? Oleh karena itu, yang pertama, senang berdoa. Yang kedua, senang baca Alkitab. Yang ketiga, senang berbakti. Yang keempat, senang bersaksi. Yang kelima, senang berbuat baik. Tetapi dan semua itu mengatakan gampang melakukan sulit. Matius 26:41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Memang roh itu penurut, tetapi daging lemah. Kalau tidak ada Yesus, maka daging kita lemah. Dalam 1 Tesalonika 5:17 maka tetaplah berdoa. Marilah kita tidak berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kiranya firman Tuhan yang saya bawakan, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ask and it will be given. Seek and you will find. B. Be kind one to another. C. Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. D. Do not be anxious about anything. E. Every good and perfect gift is from above. F. For it is by grace you have been saved through faith. G. God is our refuge and strength and everything hope and trouble. H. He alone is my rock and my salvation. I. I praise because I am fearfully and wonderfully made. J. Jesus Christ is the same yesterday and today, ever. K. Know that the Lord is God. It is He who made us. L. Love the Lord your God with all your heart and all your soul. M. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. N. My faith is being assured, but really hopeful and certain we do not see. O. Oh God, you're all my God. Honestly, I seek you. P. Praise the Lord, all my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Q. A quiet spirit is of great worth in God's sight. R. Rejoice in the Lord always. I'll say it again. Rejoice. S. Salvation belongs to our God who sits on the throne. T. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. U. Under His wings you'll find refuge. His faithfulness will be your shield. V. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. W. We are more than conquerors through Him who loved us. X. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Y. You are the light of the world. Z. Zion heals and rejoices. Excellent. Putra-putra Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah asal-usul keluarga mereka. Nebayot, anak sulung Ismail, serta Kedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedema. Itulah putra-putra Ismail. Mengenai putra-putra Ketura, Bundik Abraham, dia melahirkan Simran, Yoksyan, Medad, Midian, Isbak, dan Siwa. Dan putra-putra Yoksyan ialah Sheba dan Dedan. Dan putra-putra Midian ialah Efer, Hanok, Abida,
dan Elda. Semuanya itu adalah keturunan Ketura. Dan Abraham memperanakan Ishak. Putra-putra Ishak ialah Esau dan Israel. Putra-putra Esau ialah Elifas, Reuel, Yeus, Yalam, dan Korah. Putra-putra Elifas ialah Teman dan Omar, Sefo dan Gatam, Kenas, Timna, dan Amalek. Putra-putra Reuel ialah Nahat, Serah, Syama, dan Misa. Dan putra-putra Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, dan Dishan. Dan putra-putra Lotan ialah Hori dan Homam. Dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Putra-putra Syobal ialah Alwan, Manahat, dan Ebal, Sefo dan Onam. Dan putra-putra Sibeon ialah Ayah dan Ana. Keturunan Ana ialah Dishon. Dan putra-putra Dishon ialah Hemdan, Esban, Itran, dan Keran. Putra-putra Ezer ialah Bilhan, Zawan, dan Akan. Putra-putra Dishan ialah Us dan Aran. Tunduk kepada hukum Tuhan dan memiliki iman yang teguh. Rahasia kesuksesan mereka adalah Allah memberikan mereka pengetahuan dan hikmah tentang berbagai tulisan dan hikmah. Dan dia juga memiliki pengertian tentang berbagai penglihatan dan juga mimpi. Jadi kesimpulan kita adalah jangan pernah menyalahkan orang lain atas awal yang buruk di dalam hidup kita. Gantinya adalah Allah mengubah kesakitan menjadi kesembuhan. Allah mengubah air mata menjadi mata air. Allah mengubah ratapan menjadi tarik-tarian. Peribahasa mengatakan, merakit-rakit dulu, renang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebagai yang terakhir, kita baca di Roma 8 ayat 28. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang buruk di dalam hidup kita dapat berubah menjadi akhir yang menyenangkan. Tuhan memberkati kita semua. Saya sangat merindukan yang namanya mukjizat. Mukjizat Tuhan itu banyak. Mukjizat Tuhan itu begitu luar biasa. Contohnya terdapat dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 51 dan Yohanes 7 ayat 1 sampai 10. Di Yohanes 4 ayat 46 diceritakan mengenai seorang pegawai istana yang ketika mendengar Yesus, ia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan akan anaknya yang sakit parah dan hampir mati. Dan Yesus melakukannya, dan Yesus menyembuhkannya anaknya itu. Dan di Yohanes 7 ayat 1 sampai 10 diceritakan mengenai seorang perwira di Kapernaum yang juga ketika mendengar Yesus, ia menyuruh orang tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus, untuk meminta Yesus datang ke rumahnya. Namun pada saat Yesus hampir mendekati rumah sang perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk datang kepada Yesus dan berkata perwira itu tidak layak menerima Yesus, melainkan hanya berkata sepatah saja kata pun hamba perwira itu akan sembuh. Nah, Yesus heran dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah,
Saudara-saudara sekalian, dari dua firman Tuhan ini kita bisa dapatkan beberapa hal. Yang pertama, Yesus mau menolong siapa aja tanpa syarat. Terkadang ya, kita itu suka diminta teman kita untuk mengajarinya mengerjakan PR. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bilang kepada dia, traktir gua dulu dong, bayarin gua makan dulu, baru gua bantuin. Nah, tapi Yesus bukan orang yang seperti itu. Melainkan Yesus mau menolong siapa saja tanpa satu syarat pun. Dan yang kedua, perwira dan pegawai istana itu tidak malu-malu untuk mencari Tuhan. Kenapa perwira dan pegawai istana itu tidak malu-malu mencari Tuhan? Karena mereka haus akan mujizat, mereka haus akan kesembuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apa saudara-saudara malu mencari Tuhan atau bahkan tidak malu mencari Tuhan? Kebanyakan orang berkata malu. Bahkan kebanyakan orang juga berpikir, buat apa gue cari Tuhan? Tuhan itu siapa emang? Saya kasih tahu ya saudara-saudara, Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Dia yang memberi kita nafas, Dia yang memberi kita kesehatan, Dia yang memberi makanan kita yang cukup. Maka dari itu marilah kita untuk mencari Tuhan. Bahkan terkadang kita pun kalau lagi sakit, kita bilang, dokter mana, dokter mana? Bukannya kita langsung mencari Tuhan, melainkan kita malah bilang seperti itu. Memang itu gak salah saudara-saudara. Tetapi sebaiknya kita carikan Tuhan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, perwira dan pegawai istana itu mempunyai iman yang besar. Iman itu apa sih? Di sini ada yang tahu? Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 sudah dijelaskan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Namun iman juga bisa disebut dengan percaya. Percayakan apa? Perwira dan pegawai istana itu percayakan perkataan Yesus. Walaupun Yesus hanya berkata sepatah kata saja pun atau sedikit kalimat pun, mereka percaya. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apakah saudara-saudara percaya akan perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Kita ke Hongsel dengar firman Tuhan. Kita ke Manado juga dengar firman Tuhan. Kita beribadah di gereja pun dengar firman Tuhan. Tapi apakah saudara-saudara sudah percaya akan firman Tuhan itu? Atau saudara-saudara seperti yang kata pepatah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang ketika mendengar langsung hilang. Nah, iman itu dikatakan juga susah. Banyak orang yang bilang beriman itu susah. Tetapi iman sebesar biji sawi saja pun dapat memindahkan gunung. Kalian jangan saudara-saudara jangan salah paham dengan kalimat ini. Nanti saudara-saudara percaya, oh saya sudah punya iman sebesar biji sawi, saya mau mencoba ke gunung. Terus saudara-saudara pindahin gunung, tapi gak bisa-bisa. Bukan seperti itu saudara-saudara. Melainkan jika saudara-saudara mempunyai iman sekecil apapun itu, saudara-saudara bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan Kristus. Seperti di Roma 10 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah saudara-saudara, jika saudara-saudara sudah mendengar firman Kristus, marilah kita percaya akan firman itu. Saudara-saudara pernah lihat biji sesawi? Mungkin kebanyakan yang belum, atau mungkin yang udah pun pasti lihatnya di gambar. Saya percaya itu. Nah, ini dia biji sawi. Di bawah tulisannya saya langsung artikan saja. Iman sebesar biji sawi dapat mengubah hal sesuatu yang tidak mungkin menjadi hal sesuatu yang mungkin. Nah, saudara-saudara, maka dari itu mari kita percaya. Tetapi beriman itu bukan tandanya saudara-saudara beriman. Saudara-saudara bilang pada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau. Tapi saudara-saudara tidak melakukannya. Saudara-saudara ketika mendengar firman Tuhan tidak meresapinya. Dan saudara-saudara bahkan tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 sudah dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, marilah kita mempunyai iman seperti perwira di Kapernaum. Bahkan Yesus saja sampai heran. Seperti dikatakan di dalam Lukas 7 ayat 9, Yesus itu heran akan dia lalu berkata pada orang banyak, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Oh iya, besok itu ada yang tahu hari apa? Ya betul sekali, hari Paskah.
hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari itu sudah menunjukkan di mana berkuasa banget Tuhan itu. Maut pun aja dikalahkan. Bagaimana dengan menciptakan mukjizat? Pasti Tuhan bisa melakukannya itu. Saya pernah dengar cerita dari teman saya seperti ini. Teman saya ini punya penyakit lever. Dia itu tidak dirawat di rumah sakit, melainkan hanya dirawat di rumah saja. Dia itu udah hampir mau mati. Rasanya pengen mati gitu rasanya, karena nafasnya aja tuh udah sesak gitu loh. Lalu ada hamba Tuhan yang datang kepadanya dan berkata kepada dia, "Jangan menyerah, carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Lalu teman saya ini bingung, cari Tuhan, apa saya harus ke surga dulu cari Tuhan? Melainkan dia lama-lama mengerti bahwa mencari Tuhan itu adalah doa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Dan dia akhirnya melakukan setiap hari itu. Beberapa minggu kemudian dia itu merasa nafasnya sudah tidak sesak. Lalu dia bilang ke orang tuanya, dan orang tuanya mencek ke dokter. Lalu dokter mengatakan bahwa dia sudah sembuh dari penyakit lever total, sembuh total. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Haleluya. Saya senang gereja Tuhan di tempat ini mengalami terobosan yang besar. Melalui menara doa anak ini, kita berdoa dan bersatu untuk mengalami terobosan dan rawatan Tuhan yang besar. Api kemuliaan Tuhan membakar tempat ini. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita fokus mendengarkan firman Tuhan mengenai mengembalakan domba-dombaku. Di dalam kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 berkata, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kenapa Tuhan Yesus bertanya pada Petrus sampai 3 kali? Karena Petrus adalah orang yang mudah menjawab dan selalu menjawab dengan asal. Waktu Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, hati Petrus bersedih. Dan Tuhan Yesus bertanya dengan serius dan mengingatkan Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Banyak anak-anak mendengarkan khotbah-khotbah tetapi tidak diresapi. Hanya didengarkan saja. Mungkin kalau sudah 3 kali, mereka baru sadar bahwa mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Saya akan menjelaskan apa arti mengembalakan domba-dombaku. Hal yang pertama dari mengembalakan domba-dombaku adalah terus memberitakan Injil pada setiap orang yang butuh bantuan. Bisa teman, keluarga, saudara, dan lain-lainnya. Siapa di sini yang keluarganya belum mengenal Tuhan? Angkat tangan. Teman-teman harus membawanya ke gereja dan mendoakannya setiap hari. Saya ingin bersaksi, opa saya waktu masih muda, opa saya memberitakan Injil ke setiap rumahan yang ada di sekitar gereja. Itu kesaksian opa saya. Pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Haleluya. Hal yang kedua dari mengembalakan domba-dombaku, kita harus menolong sesama dan membantu sesama. Kita harus membantu sesama karena kita adalah anak Tuhan yang baik. Membantu orang yang kecelakaan, membantu orang yang sakit,
membantu orang yang banyak masalah, kita bantu. Karena kita adalah anak Tuhan. Saya ada lagi kesaksian. Saya menolong teman saya yang terjatuh. Waktu dia berlari, dia terjatuh. Saya bantu dia mengangkat karena saya mengasihi dia. Itu kesaksian saya. Kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya ada lagi satu kesaksian. Saya memberikan nasi bungkus kepada setiap orang yang butuh bantuan. Awal-awalnya saya takut. Tetapi waktu saya memberinya, rasa takut saya hilang dan saya merasa senang karena saya sudah memberi makanan dengan secukupnya. Waktu saya memberinya, saya berkata, Tuhan Yesus memberkati.